guru ngaji. Empat substansi itu apa? Quran itu. Jadi yang kita yakini Al-Quran, yang kita yakini dan rukun iman yang ketiga itu adalah Al-Quran, maka kita baca dengan baik dan benar agar mendapat rahmat. Baca Qurannya harus dengan bertajwid. Yang pertama adalah makharijul huruf. Jadi tajwid itu mempunyai 4 substansi. Berapa, Bu? 4 substansi. Yang pertama adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua adalah sifatul huruf. Sifatul huruf itu kapan? Ketika huruf itu dibunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu sifat, Bu. Bis ada itu sifat, Bu. Jadi ketika ibu mengucapkan bis harus ada yang bersuit. Harus ada yang bersuit, harus ada udara yang keluar. Itu disebut sifatul huruf. Yang ketiga ahkamul huruf. Idhar, idgham, ikhfa itu ahkamul huruf. Tapi di mana-mana ketika belajar ngaji yang dibahas hanya ahkamul huruf. Ini idhar, ini ikhfa, jarang sifatul hurufnya. Ada yang tahu rohwa? Di sini rohwa apa? Sifatul huruf, Ibu. Kan belajar Al-Quran. Ada sifat ismat, ada sifat jahar, ada sidah, ada sofir, ada istilah, ada infitah. Itu sifatnya. Nah, bagaimana? Kalau kita nggak usah ngomongin itu deh. Bagaimana ketika mulut kita aja kita mengucapkan huruf ba, mulut kita harus terbuka. Kita mengucapkan huruf zo, lidah kita harus nempel di langit-langit. Kita mengucapkan to, lidah kita nempel di langit-langit. A'udzubillahi minasy. Harus berdesir, Bu. Minasy. Gak boleh diminas. A'udzubillahi bukan au, bukan dua-duanya ain, tapi pertama hamzah. A'udzubillahi minasy. Berdesir, ya. Nah, itu namanya sifatul huruf. Ahkamul huruf itu tadi ifa, min, gitu. Idgham, wa may yakmal, boleh. Harus masuk hidung. Karena kenapa masuk hidung? Makharijul huruf salah satunya al-khaisu, harus lewat hidung. Cakep tuh, berarti Al-Quran tuh di sini semuanya. Amin ya rabbal. Maka masukin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya itu, Bu. Dan saya kembali ulang. Jadi itu tadi apa pertama? Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, waqaf wal ibtida yang keempat. Di mana berhenti, di mana ulang, gitu ya, Bu ya. Nah, baca Al-Quran ini kalau itu semuanya dipenuhi, insya Allah bacaan Al-Quran kita ini nanti akan menjadi syafaat yang akan mana ketika nanti ada orang sedikit lagi tergelincir ke dalam neraka, tiba-tiba itu huruf-huruf Al-Quran mengangkat kita. Ibu tadi baca suratul Fatihah aja berapa huruf tadi sebelumnya? Berapa hurufnya? 156 itu nolongin kita setiap huruf. Setiap yang kita baca satu huruf Allah ganti 10. Dan sekian 10 kebaikan. Amin ya robbal alamin. Itu, Bu. Jadi kita ayo, Bu, kita belajar Al-Quran. Jangan malu. Karena kita segini jangan malu. Saya mau belajar Al-Quran. Makanya, Bu, di tempat saya itu kalau ngajarnya khusus Al-Quran baru 2 kali 3 kali dia mentaber. Apa, Bu, mentaber? Mundur tanpa berita. Karena katanya hesek ngajinya sama jidamu. Hesek katanya susah. Banyak guru juga kagak gitu amat. Bukan nyalahin guru. Dulu guru baru ngajarin ifa, baru ngajarin idgham, sama gurunya lagi belum diajarin sifatul huruf karena dia baru kawin. Jadi jangan ngajarin guru, jangan nyalahin guru kalau guru kita nggak ngajarin yang lainnya. Kenapa dulu kaji kita zaman seusia saya kecil-kecil guru nikahnya? Karena laris. Saya nikah berapa dulu? 14 tahun saya nikah, Bu. Masya Allah gitu ya. Dulu mas saya cantik, Bu. Cantik dulu mah, Bu. Makanya laris, masih muda juga, Bu. Dan nikah masih muda juga karena cantik. Masya Allah. Sekarang mah tetap aja cantik. Masya Allah, pede benar. Kita kembali melihat Al-Quran. Jadi kita supaya kita mendapat bacaan Al-Quran itu mendapat rahmat, kita harus belajar sama guru. Jangan belajarnya sama YouTube, jangan belajar sama WhatsApp, apalagi sama Facebook. Saya tadi ulang belajar sama ustazah, sama di mushola, biar kita barokah, biar kita mendapat rahmat. Kenapa? Yang mana orang tadi membaca
gede, harusnya dia kop jadi kaf, harusnya dia shin jadi sin. Kalau ada orang baca la in sakartum la azidannakum, artinya barang siapa yang mabuk aku tambah nikmatnya. Karena dia tadi salah nyebut, harusnya sya, harusnya shin, harusnya la in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku tambah nikmatnya. Tapi kalau dia bilang pakai sin, la in sakartum, barang siapa yang mabuk aku tambah nikmatnya. Tuh bukan jadi rahmat, justru menjadilah. Nah, bagaimana kan saya masih belajar. Bagus loh, kabar gembira buat orang yang belajar kata Rasulullah, yang artinya buat orang yang baca Quran masih belajar dapat 2 pahala. 1 dapat pahala belajar, 2 dapat pahala baca. Jadi kalau ibu-ibu masih belajar di Mushola Al-Karomah ini, insya Allah baca Qurannya tetap mendapat 2 pahala, dapat pahala baca, dapat pahala belajar. Nah, saya kembali lagi, saya ulang kembali. Untuk belajar Al-Quran itu mempunyai 4 syarat. Berapa Bu? 4 syarat. Untuk belajar Al-Quran perlu 4 syarat. Yang pertama talaki. Apa Bu? Talaki itu artinya ketemu muka Bu, antara guru dengan murid, ya. Yang kedua ruhama ubainahum. Yang kedua ruhama ubainahum itu apa? Harus antara guru dengan murid harus saling menyayangi. Maka kalau ibu pengen ahlul Quran, anaknya ahlul Quran, kita ahlul Quran, ya harus tadi sebagian rezekinya diberikan dong sama guru, biar guru juga sayang sama kita. Kita hormat sama guru, guru sayang sama kita, maka terjadilah ruhama ubainahum. Lalu yang ketiga itu adalah musafahah. Pak guru yang ini apa? Pintar. Jadi kalau ibu nggak paham, ibu guru ini namanya apa? Kananya itu musafahah Bu. Yang ini harus dibaca berapa harakat, yang ini harus didengungkan atau tidak, nanya sama guru. Jadi musafahah. Yang keempat adalah takrir. Jadi kalau ngaji jangan sekali 2 kali, selamanya sampai akhir hayat. Karena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai dengan dia. Insya Allah ya biar kita menuntut ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal untuk Quran. Jadi udah berapa Bu orang yang beruntung? Pertama, yakin ada gaib. 2, berikan sholat. Yang ketiga, menangkatkan sebagian rezeki. Keempat, percaya kepada Tuhan. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu yakin. Kita yakin semuanya kan ada hari akhirat? Kita ada hari akhirat, yaumil akhir, yaumil qiyamah, yaumil ba'as, yaumil mahsyar, yaumil mizan, yaumil hisab. Mudah-mudahan kita selamat di semuanya. Ada yaumil qiyamah, itu hari akhir. Yaumil ba'as, ketika kita dibangkitkan. Yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan. Yaumil hisab, ketika kita dihisab. Ibu bajunya ada berapa lemari, kerudungnya ada berapa ratus, emasnya ada berapa ratus gram, itu dihisab. Yaumil hisab. Dan di situ yaumil mizan, ditimbang nih amalannya banyak apa enggak. Mudah-mudahan timbangan kebaikan kita